Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan pelajaran matematika. Yang sekarang akan kita bahas yaitu tentang program linear, ya, tentang nilai optimum fungsi objektif. Kita lanjut. Fungsi objektif merupakan fungsi linear yang dan batasan-batasan pertidaksamaan linear yang memiliki himpunan penyelesaian. Jadi himpunan penyelesaiannya, ya. Himpunan penyelesaian yang ada merupakan titik-titik dalam diagram Cartesius yang jika koordinatnya disubstitusikan ke dalam fungsi linear dapat memenuhi syarat yang tertentu yang ditentukan. Nilai optimum fungsi linear objektif dari suatu persoalan linear dapat ditentukan dengan metode grafik, ya. Dengan melihat grafik dari fungsi objektif dan batas-batasnya dapat ditentukan letak titik yang menjadi nilai optimum. Langkah-langkahnya sebagai berikut: menggambar himpunan penyelesaian dari semua batasan syarat yang ada di Cartesius. Menentukan titik-titik ekstrim yang merupakan perpotongan garis batasan dengan garis batasan yang lainnya. Titik-titik ekstrim tersebut merupakan himpunan penyelesaian dari batasannya yang memiliki kemungkinan besar fungsi menjadi optimum. Jadi di titik-titiknya, titik-titik ekstrim nanti ada perpotongan antara garis dengan garis. Menyelidiki nilai optimum fungsi objektif dengan cara membandingkan nilai fungsi objektif tiap titik ekstrim. Jadi membandingkan, ya. Kita lanjut. Membandingkan nilai fungsi objektif tiap titik ekstrim. Menyelidiki nilai optimum dari fungsi objektif juga dapat dilakukan dengan terlebih dahulu menentukan titik potong dari garis-garis batas yang ada. Titik-titik potong tersebut merupakan nilai ekstrim yang berpotensi memiliki nilai maksimum di salah satu titiknya. Berdasarkan titik-titik tersebut ditentukan nilai masing-masing fungsinya, kemudian dibandingkan. Nilai terbesar merupakan nilai maksimum, nilai terkecil merupakan nilai minimum. Jadi yang terbesar maksimum, terkecil minimum. Contoh soal. Tentukan nilai minimum fungsi x, y sama dengan 9x ditambah y pada daerah yang dibatasi oleh x lebih besar atau sama dengan 2 dan x lebih kecil atau sama dengan 6, dan 0, y lebih besar atau sama dengan 0, y lebih kecil atau sama dengan 8, serta x ditambah y lebih kecil atau sama dengan 7. Kita buat garisnya, pembahasan. Nah, ini kita buat grafik. Grafik itu sumbu x dan sumbu y. Ini berarti garis 2, ya, 2 x. Di sini 6, x sama dengan 6, ya. Jadi antara
X itu antara 2 dan 6. Nah, ini 0 kan? 8. Y antara 8 dan 0. Nah, ini X sama dengan Y lebih Y ditambah Y lebih kecil atau sama dengan 7. Dilihat ke sini, ini kan lebih kecil, berarti sebelah sini. Ini juga Y antara ini dengan ini. X antara yang ini dengan ini. Berarti himpunan penyelesaiannya pasti ini. Kita lihat. Nah, berarti himpunan ini himpunan penyelesaian. Nah, dari potong-potongan ini ada titik A. Nah, titik B ini potongannya. Potongan antara X dengan garis X sama dengan 2A. Potongan garis X dengan X sama dengan 6B. Nah, potongan X sama dengan 6 dengan X ditambah Y lebih besar lebih kecil atau sama dengan 7 adalah C, dan titik antara 2X sama dengan 2 dengan X ditambah Y lebih kecil atau sama dengan 7 itu adalah D. Ini adalah titik-titik ekstrim. Karena kita akan mencarinya yang minimum, berarti kalau minimum, kalau kita garis dengan garis yang sama, berarti yang di bawah berarti A dan B. Minimum ini pasti A dan B. Kalau D dengan C tidak akan minimum. Lihat. Dari grafik diketahui titik A dan B mempunyai Y sama dengan 0, kata Y sama dengan 0, sehingga kemungkinan menjadi nilai minimum. Kedua titik disubstitusikan ke dalam ini ya, A dan B. Nah, A dan B sudah di 20, B nya 60. Substitusikan 20 berarti 9 kali 2 tambah 0, Y nya 0 kan, berarti 18. 9 kali 6, X nya 6 kan, 9 kali 6 tambah 0, 54. Dengan membandingkan di sini titik A memiliki nilai maksimum 18. Soal kedua. Pedagang buah memiliki modal 1 juta untuk membeli apel dan pisang untuk dijual kembali. Harga beli tiap kilogram apel 4.000 dan pisang 1.600. Tempatnya hanya bisa menampung 400 kg. Wah, tentukan jumlah apel dan pisang agar kapasitas maksimum. Nah, ini maksimum. Tadi kan ada pembahasannya. Kita buat tabel jenis buah apel pisang, harganya 4.000. Ini satuannya bisa apel kita ganti dengan X, ini Y ya. Jumlah 400 ini fx jumlahnya. Harganya 4.000 apel 1.600 dan yang punya uang adalah 1 juta. Dengan syarat, nah berarti kapasitas tempat X ditambah Y lebih kecil atau sama dengan 4. Modal 4.000 X ditambah 1.600 Y lebih kecil atau sama dengan 1 juta. X lebih besar daripada 0, Y lebih besar daripada 0. Diagramnya. Nah, ini kita mencari dulu. Ini 400 kalau ya. Kalau ini nah ya, udah ketahuan gambarnya. Nah, kita langsung ya selesai ya.